Halo guys, kita ketemu lagi di Open Panel Channel. Kali ini gue akan mereview Naruto Bind Up Edition Volume 1 ya. Jadi ini adalah terbitannya si Alex Media Koputindo. Ya, alasan gue pertama beli Naruto edisi Bind Up ini pertama karena gue belum pernah punya edisi yang standarnya ya. Terus kedua gue memang sangat suka cerita Naruto. Ketiga gue punya hubungan emosional lah bisa dibilang ya, karena manga Naruto itu menemani gue dulu waktu zamannya gue kuliah ya, sampai gue kerja ya gue masih ngikutin Naruto. Kalau lagi gue bosen, lagi penat gitu ya, lagi pengen refreshing ya gue bacanya salah satunya adalah manga Naruto. Jadi untuk mengapresiasi karyanya si Masashi Kishimoto ini, jadi gue memutuskan untuk mulai mengkoleksi edisi Bind Up ini ya, karena memang juga bentuknya bagus ya, gue suka ya. Oke, langsung aja kita brewek. Ya, jadi seperti ini ya guys ya, bentukannya sayang banget ya, ada kelepitan ya, memang resiko kalau beli di online begini, tapi nggak masalah ya. Oh sayangnya, ya nggak apa-apa deh. Nah, gue suka ya ininya, desainnya tuh ya menurut gue sih, gue begitu melihat pertama kali melihat yang Bind Up Edition itu tuh memang menarik guys ya, dari desainnya tuh menurut gue simple, pakai warna orange yang ciri khasnya Naruto ya, dan ini kalau kalian lihat ada siluet gambar-gambarnya gambar di desa Konohanya, ada gambar Naruto-nya juga ya. Nah, ini kalau nggak salah covernya di edisi 1 ya. Gue suka ya, ini namanya dipakein spot UV, termasuk di nama si Masashi Kishimoto dan Bind Up Edition 1-nya. Ini juga ya di punggung bukunya. Tapi Naruto-nya enggak di spot UV ya, cuman tulisannya doang ya. Nah, belakangnya menurut gue cukup simple ya, barcode dan ini ya hipnosisnya ya gitu. Nah, kemudian kita lihat, oh ini juga ada ya pesan-pesannya ya. Oke, pesan dari Masashi Kishimoto ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, oh nempel nih guys ya. Wah, mesti pelan-pelan ya, sayang banget throwback guys. Ya udahlah, untungnya ini nutup ya, masih ketutup cover, jadi ya udah nggak ada yang ngeliat juga. Nah, ini kayaknya cover yang volume 2 edisi standarnya pinter ya menurutku, yang editornya atau yang desainernya. Jadi dia cukup memindahkan desain yang di komik standarnya ke sini ya. Jadi yang depannya volume 1, dalamnya tampaknya ini kalau nggak salah volume 2 ya guys ya, kalau nggak salah ya, nanti gua cek lagi. Oke. Ya ini cuman art paper di laminating dope ya, bagus sih, gue suka sih desainnya, keren. Menurut gue sih ini keren loh desainnya. Warna orange-nya itu yang bikin makin keren ya. Jauh sama yang edisi standar putih-putih itu kayak kurang menarik kalau menurut gue ya. Dibikin orange itu lebih menarik ya, lebih eye-catching gitu. Untuk cover dalamnya juga sebenarnya menurut gue bagus ya. Ya cuman ini sayang sih, aduh nempel ya. Ya hampir sama, coba ini sama nggak hipnosisnya? Sama ya. Ya jadi ini dalamnya juga kurang lebih mirip ya. Jadi ini kalau cover jaketnya volume 1, ini nih kayaknya volume 2 nih ya. Dalamnya art kartun, covernya ya agak tipis sih sebenarnya menurut gua, tapi it's okay. Di laminating glossy ya, simple. Nah dalamnya, oh ini kita semacam dapat artworknya ya, selembar yang berwarna ya. Oh kertasnya tebal sih guys ya. Kertasnya cukup tebal sih kalau menurut gue sih. Tebal gak sih? Ya lumayan lah, nggak terlalu tebal-tebal amat ternyata. Cetakannya bagus ya, kertasnya juga masih oke. Ya oke lah, kertasnya nggak ketipisan, masih oke. Ya udah pakai format blue paper. Oke, desain sampulnya nih si Erson ya, pinter sih dia pakai, udah memindahkan dari volume 1-2-nya dijadiin masuk ke Bind Up ini. Itu salah satu cara yang simpel dan pintar ya menurut gua ya. Oke ya, kayak gitu aja sih, simple, dan gua cukup suka desainnya. Keren banget sih menurut gua sih, simple dan bagus gitu ya, memakai elemen si warnanya si ciri khasnya si Naruto ya.
orange gini betul-betul eye catching banget ya kalau gue liatnya gitu. Mantap. Oke, untuk spesifikasi gitu aja ya, gue suka sih. Cuman masalah ini aja ya, sayangnya dari percetakannya. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin ini ya potongannya lebih gede dari volume dari buku dalamnya gitu. Jadi agak kelipat sedikit, agak ketekuk sedikit tuh ya guys ya. Tapi ya sudah, nggak masalah yang nggak gitu ketara ya. Oke, gitu aja untuk spesifikasinya. Untuk cerita sih kayaknya nggak ada yang perlu gue bahas ya di Naruto ini, karena gue yakin pasti udah pada tahu lah, karena Naruto itu kan terkenal banget ya. Bahkan orang-orang yang nggak baca manga Naruto pun tahu Naruto itu apa. Sampai istilah-istilah yang di dalam Naruto itu tuh dipakai ya, kayak negara Konoha lah ya kan, kayak jalan ninjaku, terus sampai presiden-presiden kita tuh disama-samain gitu sama Hokage yang ada di Naruto. Jadi begitu melekat gitu ya Naruto tuh sama orang-orang Indonesia ya. Jadi rasanya gak ada yang perlu dijelaskan lah Naruto itu apa ya, karena memang terkenal itu. Tapi kalau menurut gua pribadi, kenapa gua suka Naruto, karena ini tuh gak cuma sekedar cerita shonen yang seru-seruan, cerita ninja yang seru. Ini tuh lebih deep lagi ya, kayak, dan ada bisa dibilang cukup relate juga ya tokoh karakter Naruto itu di dalam ke dunia nyata. Contohnya kayak gini ya, gue jelaskan. Naruto itu kan adalah seorang anak yang bisa dibilang ya sebatang kara ya guys ya. Dia nggak punya siapa-siapa ya, dia bahkan dia dijauhi sama temen-temennya. Nah jadinya tuh dia suka cari perhatian guys. Berbuat nakal itu tuh buat dia mencari perhatian, karena dia kurang perhatian. Dan dia berusaha untuk membuktikan dirinya, kalau gue tuh bisa loh lebih daripada kalian loh, gue bisa loh jadi Hokage loh kan. Itu kan suatu hal yang kalau dipikir-pikir dalam masih kecilnya itu kan gak mungkin gitu ya. Itu kayak cuman seolah-olah tuh di asbun aja gitu loh ya guys ya. Tapi kenyataannya tuh juga demikian. Ini gue bukan maksud apa-apa, gue cuma cerita pengalaman pribadi gue. Ya, ada beberapa kawan gue yang kurang lebih tuh karakternya, sifatnya tuh sama seperti ini gitu ya. Karena dia nggak seberuntung gue yang punya orang tuanya lengkap ya, karena orang tuanya berpisah ya. Jadi dia tuh sering cari perhatian, sering bikin ulah gitu kan. Sering mencari validasi gitu, dan itu terjadi di kehidupan nyata gitu loh guys ya. Jadi menurut gue tuh Naruto itu tuh cukup relate gitu loh. Cuman karena ini dibikin fiksi aja gitu, dibikin cerita fantasi aja, jadi lebih menarik gitu loh ya. Tapi kalau di dalam kehidupan nyata mah gelap sebetulnya sih guys ya. Jadi itu yang membuat gue suka sama Naruto ya. Dan Masashi Kishimoto itu juga memberikan dua perbandingan yang serupa tapi hasilnya berbeda ya, yaitu si Sasuke. Sasuke itu kan sama kayak Naruto, bisa dibilang kan dia sebatang kara ya kan. Tapi karena dia punya pride karena dia seorang klan Uchiha. Uchiha itu adalah klan yang terhormat lah di Naruto ini. Jadi dia merasa ada kesombongan, dia nggak butuh bantuan siapapun. Dia hanya percaya sama dirinya sendiri dan kemampuan dia sendiri gitu ya. Nah pada akhirnya dia jatuh ke dalam tangan yang salah ya, si Orochimaru, dan jadinya tuh penjahat gitu loh. Bukan menyelesaikan masalah di dalam hidup dia, tapi dia malah menjadi seorang buronan pada akhirnya ya. Dari seorang yang berbakat ya dan begitu dikagumi di Konoha, akhirnya menjadi buronan di Konoha. Itu kan suatu hal yang ironis ya guys ya. Berbanding kebalik sama Naruto itu walaupun dia sering ditolak, dibenci ya, tapi dia tuh kayak punya sadar, gue tuh butuh loh orang lain ya. Dan beruntungnya dia dibimbing sama teman-temannya dan guru-gurunya yang menganggap dia tuh anak dan saudara ya. Jadi hasilnya tuh berbeda gitu loh. Naruto jadi pahlawan Konoha, pada akhirnya si Sasuke malah jadi buronan Konoha ya. Ini kan suatu hal yang dua sisi mata uang ya, selalu akan ada begitu tuh di dunia nyata pun, di dunia nyata pun tuh begitu. Ada dasarnya basicnya sama, latar belakangnya sama, tapi hasilnya berbeda karena prosesnya pun berbeda. Nah itulah yang membuat gue tuh suka banget sama Naruto, dan gue nggak heran Naruto itu menjadi komik yang cukup terkenal karena memang sebagus itu guys ya. Selain itu gambarnya, gue suka banget sih sama gambarnya Naruto sih, keren, detil, gambarnya nggak kaku ya, battle-nya pun keren ya. Jadi kita bisa melihat di sini tuh battle-battlenya Naruto tuh jelas gerakannya tuh seperti apa gitu. Nggak jauh beda sama di anime tuh. Gue udah tahu ini gerakannya kayak gini karena gue baca komiknya. Jadi tuh kita cukup baca di komiknya pun kita bisa paham gitu. Gerakannya tuh seperti ini.
Jadi ini keren banget Naruto ya. Jadi gua nggak heran Naruto itu menjadi manga yang sangat terkenal ya guys ya. Ya. Jadi menurut gua ini adalah manga yang cukup layak untuk dikoleksi, terutama untuk bagi kalian yang seperti gua ya, yang belum pernah punya Naruto terus pengen koleksi karena mulai menyukai atau bagaimana, atau punya nostalgia seperti gua gitu ya sama komik Naruto. Gua rasa kalian langsung beli yang ini nih, oke ya. Ini harganya masih masuk akal ya, dan lagi kalau kalian beli di online shop bisa lebih murah lagi ya guys ya. Untuk kalian yang udah punya komik lamanya, kembali lagi ya tergantung ya. Kalau kalian punya budget lebih dan pengen banget koleksi komik Naruto karena ini komiknya bagus, bentuknya bagus ya, dipajang pun tuh keren gitu guys ya. Memang ini keren, yang desain cover ini tuh pinter ya. Pinternya tuh begini ya, dia tuh nggak merubah banyak dari cover yang lama, tapi dia hanya menambahkan warna orange ya, terus dibikin belakangnya tuh kayak ada siluet gambar Konoha dan Naruto ya. Jadi malah itu keren, lebih eye catching, dan lebih pinternya lagi nih gini nih, dia cuman cover di depan itu tuh dipasang volume 1 ya, terus di cover bukunya dia pasang yang volume 2. Nah ini kan sebenarnya nggak kepikiran gitu, dan gue nggak melihat ini dia ada di edisi bind up judul komik yang lain gitu. Jadi hal simple tapi yang pinter gitu ya, jadi nggak perlu banyak aneh-aneh, udah dibikin seperti ini gitu. Nah tapi sayangnya ini harus gue kasih tahu ya, karena ini lagi-lagi ini cuman masalah produksi ya. Kayak gini nih, ini nih yang membuat gue sayang, karena ini bisa dibilang manganya juga nggak murah-murah banget ya. Kayak lem ini gue yakin banget ini karena lem ini, lemnya kelihatannya agak bleber, mungkin ciprat ke sini, pas gue buka jadinya robek. Nah ini kan sayang banget ya. Nah terus juga ini packingannya gimana, ini bisa bikin sampulnya tuh jadi keriting kayak gini nih kan. Ini kan lagi-lagi masalah produksi. Kemudian potongannya ya guys ya, potongannya tuh nggak rapi. Kalau kalian lihat tuh ya, potongannya tuh nggak rapi gitu, sayang banget gitu loh. Kalau bisa dibikin rapi kenapa enggak sih ya, ini kan cuma masalah potong kan ya, memang hal kecil tapi ya sayang gitu loh guys, kenapa enggak kalian dibikin rapi gitu maksudnya. Nah itu kan juga kelihatan tuh ya, tapi sisanya oke ya, khususnya cetakannya itu menurut gua tegas ya, warnanya tuh konsisten. Maksudnya konsisten itu karena gue pernah melihat di manga gua yang lain, gue lupa judulnya tuh, ada yang kayak gini nih guys. Jadi ini tintanya bagus ya, tegas warnanya, terang, tapi di halaman selanjutnya tuh kayak pucat gitu warnanya. Nah itu nggak konsisten, nah itu kurang oke lah. Nah tapi kalau ini bagus, warna itu sangat konsisten dan kertasnya cukup oke ya guys ya. Ya jadi kalau buat teman-teman yang udah punya edisi lama, kalau pengen koleksi ini sih ya boleh-boleh aja sih, apalagi kalau punya dana lebih ya, karena memang komiknya sekeren ini sih gitu. Ya oke, segini dulu review gue dari manga Naruto edisi bind up. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support dan memberi masukan untuk channel ini. Klik like dan subscribe jika kalian suka, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.